Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Suriah KTB. Selalu dukung channel Ibu dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan ingat, ini pelajaran matematika. Nontonnya jangan suka di skip ya, karena bakal gagal paham, tidak mengerti. Oke? Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu bab persamaan garis lurus. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis bergradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1. Untuk mencari persamaan garis bergradien M dan melalui sebuah titik, kita punya sebuah rumus seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Bagaimana penggunaan rumus ini? Kita lihat pada contoh soal berikut. Contoh pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2, -6 dengan gradien 4. Berarti yang diketahui adalah sebuah gradien dan sebuah titik. Gunakan rumus ini ya. Kita jawab. Karena sebuah titik, maka titik ini tadi kita secara umum dinamakan X1, Y1. Berarti ini juga kita sebut X1, Y1. Artinya 2 sebagai X1, -6 sebagai Y1. Lalu gradien 4. 4 ini adalah nilai M. Seperti itu ya. Setelah tahu seperti ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Y tetap, tanda kurang tetap. Baru kita lihat Y1. Di sini Y1 siapa? Negatif 6. Kita gantikan Y1-nya dengan negatif 6. Ingat ya, tanda kurang ini rumus ini. Maka kurangnya tetap. Y1-nya siapa? Baru digantikan di sini. Oke? Sama dengan M. M-nya yaitu 4. Kita gantikan 4. Lalu X-nya tetap, dikurang tetap. Baru kita lihat X1-nya, yaitu angka 2. Nih, 2. Setelah itu, kita selesaikan. Di sini ada 2 tanda, kita selesaikan terlebih dahulu tanda ini. Ini bacanya negatif dikali negatif, positif. Jadi bentuk yang seperti ini berubah menjadi Y ditambah 6. Seperti ini ya. Lalu untuk luas kanan, ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Caranya seperti ini. 4 dikali X, yaitu 4X. Lalu kita kalikan lagi. 4 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, nilainya negatif. 4 dikali 2, 8. Berarti nilainya negatif 8. Seperti ini. Kita pindah ruas, kita tinggalkan Y sebelah kiri. Maka di sini Y sebelah kiri, yang lain pindah tempat. 4X tetap sebelah kanan, negatif 8 tetap sebelah kanan, yang pindah positif 6. Positif 6 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, berarti berubah tanda. Yang semula positif menjadi negatif. Seperti ini ya. Baru kita selesaikan. Y sama dengan 4X. Ini sama-sama konstanta. Bisa kita selesaikan. Negatif 8 dikurang 6. Negatif 14. Sampai di sini sudah selesai. Hanya saja kita dituntut untuk keterampilan kita merubah bentuknya dalam bentuk implisit. Ini kan bentuk eksplisit ya, implitsitnya, yaitu yang ruas kanannya 0 seperti ini. Kita rubah semua, kita pindahkan ke ruas kiri. 4X positif kita pindah menjadi negatif 4X. Yang Y tetap sebelah kiri, tidak pindah, nilainya positif, positif Y. Lalu negatif 14 pindah ruas menjadi positif 14, nilainya 0. Ya.
Negatif 4x ditambah y ditambah 14 sama dengan 0. Bentuk seperti ini juga terkadang tidak kita temui dalam soal pilihan ganda. Di awalnya negatif, ada yang minta positif. Kalau dimintanya dalam bentuk positif, kita kalikan saja dengan negatif 1. Ya, jadi kalau dikali negatif 1, berarti berubah tanda semua. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, yang positif jadi negatif, seperti ini. Mengapa kalian harus kuasai seperti ini? Kita ingat, bentuk umum persamaan garis lurus kan seperti ini. Y sama dengan mx tambah c, ini bentuk eksplisitnya. Sedangkan bentuk implitsitnya ax tambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi terkadang kalau soal pilihan ganda diminta dalam bentuk yang ini dan ini. Ya, makanya harus terampil kedua-duanya. Merubahnya harus bisa. Sampai di sini benar, ini juga benar. Oke? Kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik B negatif 4,1 dengan gradien negatif 1/5. Di sini sama ya, yang diketahui sebuah titik dan memiliki gradien. Masih menggunakan rumus yang sama, kita jawab. Jadi ini sebuah titik, kita sebut x1, y1. Ini gradien, berarti ini nilai m. Rumusnya y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Seperti tadi kita masukkan nilai-nilai y1, x1 dan m-nya. Y tetap, kita tulis y, dikurang y1-nya 1. Ini, positif 1. Lalu m-nya negatif 1/5. Ini pengganti m-nya, negatif 1/5. Dikali x tetap, kurang tetap, baru kita lihat x1-nya, yaitu negatif 4. Kita tuliskan negatif 4. Setiap ketemu tanda yang berdekatan seperti ini selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi kita yang lain tetap dulu ya. Y dikurang 1 sama dengan negatif 1/5 dikali x. Nah yang ini tadi, negatif dikali negatif positif. Positif 4. Baru setelah itu kita selesaikan. Y dikurang Y1 sama dengan, ini seperti tadi kita kalikan, negatif 1/5 dikali X. Negatif 1/5 X. Berikutnya yang ini, negatif 1/5 dikali 4. Negatif kali positif, negatif ya, berarti negatif 4/5. Negatif 1 dengan negatif 4/5. Ini bisa diselesaikan, bentuknya jadi seperti ini. Y sama dengan, yang X tetap, negatif 1/5 X, negatif 4/5. Ini di ruas kiri negatif, pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Nah, yang ini, yang konstanta ini kita selesaikan. Angka 1 kita ubah menjadi pecahan. Karena di sini penyebutnya 5, maka kita samakan dengan penyebutnya 5. Seperti ini ya, jadinya. 1 ini dirubah menjadi 5/5. 5 dibagi 5 nilainya 1. Ya. Jadi, merubah angka 1 ini sesuaikan saja dengan penyebutnya. Kalau dia 3, berarti 3/3. Kalau dia angka 7, berarti 7/7. Seperti itu ya. Tetap nilainya 1. Baru kita selesaikan di sini. Penjumlahan pecahan, ini penyebutnya tetap. Yang kita selesaikan adalah pembilangnya. Gini bacanya. Negatif 4 ditambah 5. Seperti itu ya. Berarti sini Y sama dengan yang X tetap. Negatif 1/5 X tetap. Yang tadi negatif 4 ditambah 5. Positif 1. Jadi positif 1/5. Seperti ini. Sampai di sini tadi selesai. Ini bentuk umum persamaan garis lurus, bentuk eksplisitnya selesai. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk implisit? Jadi ini kita kalikan penyebutnya 5 ya. Berarti ini semua kita kalikan dengan 5. Jadi bunyinya Y dikali 5 gitu. 5Y negatif 1/5 X dikali 5.
Ini kan 1 kali 5, 5, 5 dibagi 5, 1. Berarti tinggal negatif X. Ini negatif X. Lalu, ini 1/5 dikali 5. 1 kali 5 dibagi 5. Nilainya 1. Setelah itu, bentuk implisiknya sebelah kanan itu 0. Artinya apa? Semua yang berada sebelah kanan ini, di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Negatif X kita pindah menjadi positif X. Seperti ini ya. Lalu ini 5Y tetap di ruas kiri, tidak pindah. Nilainya positif, berarti dia positif. Positif 5Y. Lalu yang positif 1, kita pindahkan dari kanan pindah ke kiri ya. Menjadi negatif 1. Sama dengan yang di kanan sudah pindah semua. Tinggallah 0. Nah, seperti ini. Contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan garis dari grafik di bawah ini. Ini ada gambar grafik, kita disuruh membuat persamaan garisnya. Untuk menjawabnya, kita tentukan dulu koordinat dari dua buah titik. Seperti yang di video ibu sebelumnya, untuk menentukan gradien, kalian pilih titik yang tepat koordinatnya. Bilangan yang bulat ya. Ibu kasih titik di sini. Ya. Kita hitung, ini titik acuan, dari sini 0. 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya 4, Y 0. Berarti ini titik 4,0. Lalu yang ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0,6. Seperti ini titiknya. Setelah itu baru kita jawab. Karena kita punya rumus persamaan garis itu melalui satu titik dan gradien, maka kita harus cari gradiennya dulu. Untuk menentukan gradien, sudah ibu sampaikan di video sebelumnya. Kalian bisa cari di video ibu menentukan gradien garis persamaan garis. M itu adalah perubahan Y per perubahan X atau delta Y per delta X. Karena ini melalui dua buah titik, maka delta Y-nya adalah Y2 dikurang Y1. Delta X-nya X2 dikurang X1. Siapa X1, Y1, X2, Y2-nya? Ya terserah saja sih kalian mau yang mana. Ini sebagai titik 1, apa ini sebagai titik 1, ya terserah saja. Ya, artinya apa? Ini boleh sebagai titik 1, ini boleh sebagai titik 2. Atau sebaliknya, ini sebagai titik 1, ini sebagai titik 2. Is okay, yang mana aja boleh. Misalkan ibu anggap ini titik pertama ya. Jadi ibu kasih nama ini X1 dan Y1. Ini titik kedua, ibu kasih nama X2, Y2. Setelah itu ya kita substitusi nilainya ke rumus ini. Y2-nya siapa? Y2-nya adalah 6. Y1-nya 0. Berarti 6 kurang 0. Seperti ini. 6 kurang 0. Lalu X2 dikurang X1. X2-nya siapa? 0. X1-nya 4. Berarti 0 kurang 4. 6 dikurang 0. 6. 0 dikurang 4, negatif 4. Berarti nilainya adalah 6 per negatif 4. Ini bisa disederhanakan kan? Positif dibagi negatif nilainya negatif. Negatif. Lalu sederhananya sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Jadi gradiennya adalah negatif 3 per 2. Setelah itu baru kita buat persamaan garisnya. Rumusnya kan seperti ini ya. Persamaan garis tadi. Kalian jangan bingung mau pilih titik yang mana nih, titik 1 apa titik 2. Ya terserah kalian saja mau pilih titik 1 atau titik 2, karena kedua titik ini melalui garis yang sama. Artinya mereka mempunyai persamaan garis yang sama. Ya, misalkan kita pilihlah titik yang ini, kita masukkan ini, berarti titik ini kita abaikan aja. Perhatikan titik ini. Berarti kita masukkan nilainya. Y dikurang Y1-nya 0. Ini 0. Gradiennya yang tadi negatif 3 per 2. Kalikan X dikurang X1. Dikurang X1-nya adalah 4. Seperti ini ya. Ya udah, kita selesaikan seperti tadi. Y dikurang 0 kan Y. Tetap ya. Lalu ini negatif 3 per 2 dikali X, yaitu negatif 3 per 2 X. Negatif dikali negatif, positif.
3 dikali 4, 12. 12 dibagi 2, 6. Nah, ini sudah selesai. Inilah persamaan garis dalam bentuk umum eksplisit. Bagaimana kalau diminta dalam bentuk umum implisit? Ya sudah, kita nolkan di ruas kanan. Tapi sebelumnya, ini kita selesaikan dulu. Karena ini bentuknya pecahan. Agar tidak pecahan, berarti semuanya kita kalikan dulu dengan penyebutnya, yaitu kalikan 2. Ya, kita selesaikan. Y dikali 2, 2Y. Negatif 3/2 X dikali 2. Ya, negatif ya. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti negatif 3X. Lalu, positif 6 dikali 2. Positif 12. Setelah seperti ini, baru kita nolkan sebelah kanan. Ini artinya pindah semua. Kita urutkan ya. Seperti tadi bentuk umumnya. AX ditambah BY baru ditambah C sama dengan 0. Berarti X-nya dulu nih. Negatif 3X kita pindahkan menjadi positif 3X. 2Y tidak pindah, berarti tetap di sini positif, maka nilainya juga positif. Positif 2Y. Karena tidak pindah ruas ya, dia berada di sebelah ruas kiri, tetap di ruas kiri. Sedangkan yang positif 12, ini kan di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 12. Sama dengan ini semua udah pindah, maka ruas kanan tinggal 0. Nah, ini bentuk implisitnya. Jadi, kalian harus bisa memiliki keterampilan merubah bentuk. Intinya bisa merubah bentuk implisit dan eksplisitnya. Karena di soal-soal pilihan ganda, ini tidak sesuai kemauan kita. Kita sukanya Y sama dengan. Tapi ternyata di pilihan gandanya tidak ada. Dia mau sama dengan 0. Artinya semua kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Begitu maksudnya. Ya, perbanyak latihan ya. Setiap kali ketemu kesulitan, itulah yang akan mematangkan pengetahuan kalian. Jangan sungkan untuk bertanya pada ibu bagian-bagian yang tidak kalian pahami. Silakan tulis di kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Demikian saja yang ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.